Nah, kalau organisasi dalam hal ini PDMI itu apa upaya yang dilakukan untuk membantu para dokter beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat? Bermula dari saat pandemi. Kalau untuk surgery, Mungkin robotik ya? mungkin ya. Robotik Karena itu surgery. pun Okay. tergantung pilotnya yang mengendarai. Artinya yang memegang robot itu sendiri juga harus mendapat pemahaman dan pelatihan-pelatihan untuk dia bisa masuk ke dalam teknologi yang cukup sophisticated itu. Iya. Apa benar berobat di luar negeri itu biayanya lebih murah daripada di dalam negeri? Ini kan sering sekali dipromosikan oleh rumah sakit di luar negeri. Di sini lebih murah, lebih apa? Apa benar itu realitasnya? Yang saya tahu sih nggak 100% benar. Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini kami kedatangan tamu dari Perhimpunan Digital Medis Indonesia, yaitu Dr. Saptaji. Dia adalah ketua dari PDMI. Kami akan berbincang-bincang tentang perkembangan dunia medis di Indonesia dan bagaimana kita mengantisipasi perkembangan yang sedemikian pesat. Kita temui Dr. Saptaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Saptaji, terima kasih sudah mampir ke kantor VOI, Voice of Indonesia. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan dokter sebagai ketua di Perhimpunan Digital Medis Indonesia atau PDMI. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin kami tanyakan ke dokter ini, bagaimana melihat perkembangan dunia kedokteran di Indonesia saat ini kalau dikomparasi dengan negara-negara lain, terutama yang sudah maju? Ya. Baik, terima kasih Pak Edi sudah diundang ke sini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan itu mungkin saya mencoba apa yang saya lihat ya Pak. Ya. Jadi alhamdulillah teman-teman di Indonesia ini, khususnya para dokter dan tenaga kesehatan yang lain, sepertinya juga berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kaitannya dibandingkan dengan tenaga medis di luar pun mungkin kita tidak terlalu ketinggalan. Okay. Cuman yang harus dicermati adalah cara teman-teman di sini menyikapi teknologi itu sendiri. Karena ternyata tidak juga semua teknologi yang kita terima itu bisa secara maksimal diterima di sini. Gitu. Ya. Itu yang saya lihat sih Pak. Nah, bagaimana apa tantangan terbesar yang dihadapi dokter dalam mengadopsi teknologi baru dalam bidang kedokteran ini? Yang paling utama adalah budaya. Budaya, oke. Nomor satu budaya, karena mungkin kita terbagi dalam berbagai generasi nih Pak Edi. Jadi yang senior-senior mungkin juga harus mengejar ketertinggalan mereka dalam mengadaptasi apa yang terjadi. Tapi untuk generasi yang baru yang mungkin sekarang disebut generasi Gen Z Ya. itu mereka sudah sangat-sangat mahir ya menangkap apapun teknologi yang diterima, khususnya di bidang kedokteran. Nah, di sisi lain kita juga harus melengkapi calon-calon dokter khususnya belum jadi dokter untuk menghadapi tantangan itu, Pak. Ya, oke. Nah, kalau organisasi dalam hal ini PDMI itu apa upaya yang dilakukan untuk membantu para dokter beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat? Bermula dari saat pandemi tahun lalu itu, kita dihadapkan untuk tidak bertemu muka langsung dengan pasiennya. Sehingga masuklah konsep-konsep telekonsultasi. Dari situ akhirnya teman-teman berpikir gimana caranya nih kalau kita membuat semacam perhimpunan yang isinya tidak hanya dokter, tapi di dalamnya itu
berbagai keahlian yang punya minat atau punya atensi terhadap digital, khususnya di bidang kesehatan, lebih khusus lagi di bidang medis. Oke. Itu yang kenapa kami membentuk perhimpunan ini. Usahanya antara lain mempercepatlah literalisasi digital di komunitas teman-teman, khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, sekarang ini kan perkembangan teknologi artificial intelligence juga sangat pesat. Nah, pertanyaan kami, sejauh mana sudah diterapkan di dunia kedokteran? Buat informasi, jadi kami juga sudah mulai masuk ke Fakultas Kedokteran, melengkapi mahasiswa yang baru untuk memahami apa itu artificial intelligence, khusus di bidang kesehatan, lebih khusus di bidang medis, dan mereka diminta untuk menerima atau menjalankan atau mengadop artificial intelligence ini lebih bertanggung jawab dan beretika untuk di calon-calon dokter. Tapi buat di dunia kedokteran di Indonesia sendiri, salah satu mungkin yang Pak Edi tahu, yang saya pahami juga, pencitraan, artinya pemeriksaan penunjang dalam bentuk radiologi, lebih khususnya yang udah cukup ramai itu tentang pembacaan hasil ronsen ya. Itu sudah diterapkan. Walaupun pada akhirnya tetap harus dapat approval dari spesialis radiologinya. Kalau untuk surgery? Mungkin robotik. Robotik ya? Mungkin ya. Robotik Karena surgery. itu pun tergantung pilotnya yang mengendarai. Artinya yang memegang robot itu sendiri juga harus mendapat pemahaman dan pelatihan-pelatihan untuk dia bisa masuk ke dalam teknologi yang cukup sophisticated itu. Iya. Nah, sekarang yang sudah diaplikasikan itu untuk bedah apa saja dengan robotik itu? Sepengetahuan saya, satu tulang belakang. Itu udah bisa ya? Gangguan, kemudian di daerah perut ya istilah bedah digestif. Juga mereka juga sudah mulai melakukan. Kemudian ada beberapa lagi, cuman masih terbatas ya di spesialisasi tertentu. Jadi belum secara menyeluruh. Nah, kalau untuk AI ini secara etika apakah melanggar atau tidak? Selama kita menggunakan AI-nya ini secara bertanggung jawab itu sendiri, menurut kami sih tidak salah. Tidak salah. Penggunaan AI. Dalam artian AI itu sendiri kan macam-macam. Ada yang sifatnya secara umum, ada yang memang lebih detail, dan itu para penyelenggara AI pun harus mendapat masukan yang positif, yang dalam arti berdasarkan keilmuan dan evidence base yang benar ya, sehingga kita tidak terlalu juga harus 100% percaya terhadap apa terjemahan AI itu. Iya. Bahwasanya AI membantu mendiagnosa, membantu akurasi iya. Tapi jangan percaya 100%. Iya, artinya tetap keputusan terakhir ada di si dokter. Oke. Nah, ini kan ada plus, ada minus. Jadi plusnya oke, kita adopsi, kita gunakan. Minusnya tadi apa? Jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Artinya contoh sederhana, pertanyaan pasien tentang satu penyakit yang dia coba. Sekarang pasien kan pintar tuh, mencari sendiri dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya si dokter yang diajak konsultasi memberikan komentar yang mungkin menurut pasien tidak pas, karena dia kan membaca itu tidak hanya sembarang juga membaca. Nah, si dokternya sendiri mungkin belum memahami penggunaan AI-nya itu secara komprehensif, sehingga dia mencoba mereduce apa yang si pasien terima informasinya. Ya, nah oke. Sekarang ini kan dengan teknologi internet, orang sudah bisa searching sendiri, misalnya mencari obat. Gejala ini obatnya apa? Nah, kalau kayak gitu, tingkat keamanannya seperti apa? Mengingat masa pandemi kemarin, itu hampir semua
pemahaman atau informasi tentang kesehatan ada di dunia maya. Ya. Sehingga pasien juga saat ini kalau mereka datang ke kita itu ke kami hanya mau minta klarifikasi aja sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka udah tahu semuanya. Iya. Gitu sampai di kita mencari pembenarannya. Kalaupun misal kita menyampaikan yang nggak pas gitu ya. Nah kadang mereka membandingkan, loh kata si dokter ini begini. Nah, akhirnya kita yang dibenturkan nih dengan teman-teman sejawat sendiri yang menurut saya mungkin kita semua juga harus masuk ke dunia AI ini sendiri. Jadi ini tantangan juga kalau dokter juga harus meningkatkan kompetensinya. Betul. Betul sekali. Ya, namanya teknologi kian hari kian maju. Itu memang harus balapan kita. Kejar-kejaran. Untuk regulasi, apakah sudah mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi ini kalau untuk di negara kita di bidang kedokteran? Yang paling mendasar kemarin oleh kementerian kan diwajibkan data pasien pada kondisi tertentu harus terdaftar semua sehingga bisa diakses yang dimasukkan dalam rekam medik elektronik. Itu yang terakhir saya pahami. Kemudian terkait dengan kerahasiaan pasien sendiri, itu juga sudah ada undang-undangnya kalau nggak salah. Jadi memang kerahasiaan pasien benar-benar harus dijaga, tidak bisa diakses orang lain ya, untuk terutama yang data-data yang secret itu tadi ya. Nah, belakangan mungkin kalau pernah baca tentang kebocoran itu, sebenarnya bukan orang lain yang membocorkannya. Siapa tuh? Internal sendiri dari yang tidak disiapkan secara matang. Ya. Internal para penyelenggara. Jadi mohon maaf kalau mungkin ini menjadi otokritik mungkin ya dok ya. Buat kita sendiri ya, juga. Jadi justru kita harus hati-hati dengan sekitar kita sebenarnya. Jadi dari dokter dan para medis dan yang lain semuanya yang ada di sebuah institusi kesehatan, rumah sakit atau apapun namanya ya. Betul. Soalnya kan dengan era sekarang ini kan hacker juga bisa masuk kan? Betul. Bisa menyerang website atau situs tertentu kan? Betul. Nah di sanalah PDMI hadir, artinya gini, kita mencoba juga membuat khususnya teman-teman di pelayanan kesehatan, baik itu tenaganya maupun fasilitas untuk aware tadi, waspada terhadap kondisi-kondisi yang mungkin mereka lupa. Literasi kita ajak juga teman-teman pengembang dan sebagainya untuk saling komunikasi, dan yang terakhir adalah mereka saling menghack. Kalau memang bisa dihack, aman ya sudah. Nah kalau selama ini kan ada persaingan nih antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Apakah mereka itu dalam bersaing itu sudah etis? Kalau yang dokter amati dan lihat. Karena dibatasi oleh aturan, baik perhimpunan rumah sakit maupun tenaga kesehatan kan dibatasi oleh aturan-aturan masing-masing ya. Saya pikir sekarang sudah makin baik ya, mereka menjaga saling tidak merusak etika lah. Terutama dalam berpromosi ya. Betul. Tidak bisa hard sell. Nah itu mungkin ya dengan adanya perkembangan zaman sekarang, kita lihat dari luar masuk dengan segitu hebohnya, makanya kenapa banyak masyarakat yang berobat keluar, mungkin juga karena informasi yang begitu deras masuk ke Indonesia ya. Sementara kita di Indonesia sendiri membatasi nih untuk tidak menginformasikan kemampuan masing-masing vaskes atau dokternya. Nah, soal kenapa orang kita banyak berobat keluar, itu juga menjadi keluhan banyak pihak. Kemudian keluhan itu ditangkap juga menjadi sebuah peluang juga oleh pemerintah dengan membentuk KEK di Bali, di Sanur, dengan mensupport rumah sakit supaya punya kelengkapan teknologi dan fasilitas agar orang kita tidak berobat keluar. Itu ya dok ya? Betul. Ya itu menjadi keprihatinan kita semua termasuk
eh, ya komunitas bidang kesehatan khususnya teman-teman sejawat di Indonesia, sehingga kita sedang mencoba meningkatkan kompetensi kita dan juga memberi informasi kepada masyarakat bahwa Indonesia mampu loh sebenarnya. Cuman mungkin kendalanya adalah, ini agak berat saya sampaikan nih Pak. Boleh? Apa? Komunikasi. Oke. Jadi antar dokter ke pasien, kemudian antar dokter ke juga teman-teman media gitu ya, atau ke bagaimana terjemahan dari teman-teman media, sehingga belakangan kami mencoba juga membentuk komunitas yang mencoba menerjemahkan masing-masing komunitas antara insan medis dan insan pers. Pada satu titik kita ketemu sehingga bahasanya diterima masyarakat dengan baik. Nah, apa benar berobat di luar negeri itu biayanya lebih murah daripada di dalam negeri? Ini kan sering sekali dipromosikan oleh rumah sakit di luar negeri. Di sini lebih murah, lebih apa? Apa benar itu realitasnya? Yang saya tahu sih nggak 100% benar. Nggak 100% benar. Cuman memang di beberapa negara komunikasi mereka baik. Tapi ada juga negara yang tanda petik ya, ini informasi dari yang saya kenal, di negara maju pun tidak seperti yang dibayangkan. Karena kita mungkin keterbatasan bahasa, begitu diterjemahkan oleh mereka di sana, kita manggut-manggut aja, padahal di sana sendiri cara menyampaikan dan sebagainya membuat masyarakat atau pengguna itu percaya aja, padahal sebenarnya di Indonesia itu semua bisa dilakukan. Mungkin gini Dok, secara biaya komparasi mungkin lebih murah. Tapi kan pasien ditambah dengan ongkos, living cost. Nah, kalau di total semuanya, miring juga kan? Betul. Nanti berikutnya kalau sudah mau kontrol, biaya lagi. Betul. Nah, itu mungkin yang harus dipertimbangkan oleh pasien ya. Memang harus dijumlah. Jadi itulah mungkin dengan adanya Perhimpunan Digital Medis ini, yang paling sederhana adalah memperpendek Pak. Jadi dengan ada komunikasi jarak jauh, mereka tidak harus lagi ketemu muka sama dokternya. Itu juga meringankan biaya sebenarnya. Oke, bagaimana prediksi dokter untuk perkembangan teknologi kedokteran ini dalam 5-10 tahun ke depan? Dengan adanya belakangan bahwa rumah sakit di daerah semua dilengkapi oleh peralatan yang cukup bagus untuk mendiagnosa, rasanya kita bisa mengejar ketertinggalan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama deh. Bisa ya? Bisa Pak. Asal teman-teman dokter diberi kesempatan untuk memperbanyak pelatihan-pelatihannya dan sebagainya, dan dengan aturan-aturan yang memang bisa mengakomodir kebutuhan di lapangan. Nah, apakah AI itu bisa menggantikan peran seorang dokter? Pada sisi tertentu bukan menggantikan, melengkapi apa yang tidak dimiliki atau tidak didapat pada saat itu. Karena AI itu kan sifatnya sesaat ya. Kita masukkan pertanyaan atau perintah, dia langsung menjawab. Sementara kalau kita harus menggali semuanya cukup waktu panjang. Itulah memperpendek diagnosa satu penyakit yang mungkin kalau secara konservatif agak lama menemukannya. Itu aja bantuannya. Itu ya. Jadi tetap keputusan ada di dokter. Nah, itu bagaimana tenaga medis, dokter dan lain-lainnya itu mempersiapkan diri menghadapi transformasi teknologi yang sangat-sangat pesat ini? Sampai hari ini, kalau Pak Edi sempat ikutin perkembangan webinar ya, hampir setiap hari isinya bagaimana kita mempercepat literasi pemahaman digital medis khususnya. Jadi saya pikir teman-teman juga sangat antusias untuk melengkapi dirinya ya. Bagaimana mengikuti teknologi ke depan, termasuk AI. Itu yang saya pahami Pak. Jadi memang tidak ada kata lain, harus beradaptasi. Betul. Nah, bagaimana peran media, cetak, elektronik, televisi dan lain-lainnya dalam ikut membantu insan medis dalam melayani masyarakat itu? Yang saya harapkan atau yang kami harapkan adalah
adanya cross check ya. Jadi sebelum tersiar kemana-mana berita itu, mungkin media atau teman-teman di pers juga punya referensi ke tenaga medis mana yang bisa dijadikan acuannya untuk menyampaikan satu berita. Karena di masyarakat saat ini mereka sangat percaya dengan informasi yang disampaikan oleh teman-teman, khususnya di bidang media ini. Apalagi media-media apa istilahnya, medsos ya. Nah, itu butuh ekstra energi itu untuk memfilter. Gitu Pak pemahaman saya. Nah, untuk mahasiswa kedokteran ataupun yang berminat untuk sekolah kedokteran, apa ini saran dokter untuk mereka? Sering-seringlah berdiskusi dengan dosen-dosennya, sehingga di situ akan dapat satu benang merah di mana apakah benar si dosen sendiri itu bisa memahami apa yang lagi dihadapi di depan dan si mahasiswa tidak ketinggalan informasi. Yang kami coba kemarin masuk pemahaman tentang AI ini baru sih di level mahasiswanya. Sementara dosen lagi minta nih untuk kita berikan juga pemahaman tentang kemajuan teknologi khususnya tentang AI. Karena tidak semua juga informasi itu bisa ditelan 100% oleh para mahasiswa. Butuh pendampingan dan butuh informasi dari jurnal-jurnal atau textbook yang mereka punya. Gitu Pak. Kemudian kan dengan adanya globalisasi kan dokter-dokter asing juga bisa berpraktek di sini. Itu bagaimana mereka harus berkompetisi dengan mereka-mereka yang datang dari luar? Menurut saya pribadi, nggak usah takut teman-teman di Indonesia. Justru harusnya kita berani keluar dari kenyamanan di negeri sendiri, tunjukkan keluar juga bahwa kita juga bisa kok memberi layanan kesehatan di luar Indonesia. Walaupun saat ini tenaga kesehatan Indonesia masih kurang ya. Tapi ini kan satu hal yang tidak bisa ditolak. Semua berusaha mencari yang terbaik, termasuk juga pemerintah mencoba untuk bagaimana memberi layanan kesehatan dengan kualitas tenaga medisnya yang bagus. Jadi jangan takut juga kalau dari luar tuh lebih baik, belum tentu juga. Belum tentu ya. Menurut saya sih itu Pak. Jadi ini beban moral buat teman-teman di sini. Mungkin juga pesan tersiratnya adalah kenapa kita takut orang datang kalau kita sendiri siap untuk memberi layanan yang terbaik pada masyarakat kita kan. Ya itu kata kuncinya layanan terbaik. Betul Pak. Ya itu. Kalau udah bisa memberikan layanan terbaik, orang nggak akan pilih yang lain. Betul. Setuju itu yang terakhir itu closingnya itu, Dok. Terima kasih Dok, semoga ini mencerahkan, menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sama-sama Pak, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Saptaji. Semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.